Halo Sobatkom, jumpa lagi, dan lagi. Kalian pasti udah nebak kalimat berikutnya. Sudah tempe, tahu kan mau bahas apa? Iya kan? Iya kan? Ya, Anda benar. Saya memang mau ngomong kayak gitu. Ya, edisi kali ini kita akan membahas tentang satelit. Eits, bukan satelitnya, tapi orbitnya. Apa itu orbit? Penasaran kan? Martabak, mari kita bareng-bareng simak. Sobatkom tahu kan tentang satelit multifungsi pertama milik pemerintah Indonesia dengan kapasitas terbesar di Asia? Yaitu, bener itu, satelit Satria 1. Satelit tersebut telah sukses diluncurkan pada bulan Juni tahun 2023. Satelit multifungsi milik pemerintah itu menempati lokasi orbit 146 derajat bujur timur, tepat di atas Pulau Papua. Loh, katanya satelit itu mengorbit bumi, tapi kok ditempatkan di atas langit Papua? Berarti nggak bergerak dong? Nggak gitu. Sebelum kita bahas mengenai orbit satelit Satria 1, kita bahas dulu nih yang namanya orbit. Orbit atau garis edar adalah jalur yang dilalui oleh objek di sekitar objek lainnya di dalam pengaruh dari gaya gravitasi. Coba deh bayangin, kalau misal kita melempar bola lurus ke depan, gaya gravitasi akan menarik bola tersebut dan membuat lintasannya melengkung. Nah, gimana kalau kita lempar pakai tenaga lebih banyak? Maka lintasan lengkungnya makin besar kan? Terus gimana kalau kita lempar dengan tenaga yang cukup sampai lengkungan jatuhnya si bola sesuai dengan lengkungan bumi? Belum sampai tanah, dia terus jatuh, dan selamanya jatuh. Nah, lintasan garis yang mengelilingi bumi itu disebut orbit. Oke, udah ngerti tentang orbit kan? Kalau nggak ngerti, ya udah kita tetap lanjut. Nah, terus kenapa ada satelit yang selalu ada di satu titik? Kan harusnya kalau objek itu mengorbit berarti terus bergerak dong. Kalau satelit ada di satu titik aja, bukannya berarti nggak bergerak. Jadi gini, sebetulnya satelitnya itu bukan tidak bergerak, tapi satelitnya ada di atas permukaan bumi yang sama, atau lebih tepatnya kecepatan orbitnya sama dengan kecepatan bumi berotasi alias 24 jam. Semakin tinggi atau jauh benda langit, semakin lambat kecepatan relatifnya dengan permukaan planet yang diorbitnya. Nah, coba deh kalian ambil tali dan bandul pemberat. Ceritanya nih kalian yang jadi bumi, bandulnya yang jadi satelit. Terus kalian puterin horizontal. Misal talinya diperpanjang atau diperpendek, apa yang terjadi? Semakin pendek talinya, semakin cepat putaran yang diperlukan si bandul untuk mempertahankan orbitnya. Semakin panjang, semakin lambat. Nah, begitu juga dengan orbit nih. Semakin dekat dengan pusat gravitasi, kecepatan terhadap permukaan akan semakin cepat juga. Sementara, semakin jauh, kecepatan yang dibutuhkan untuk mempertahankan orbitnya juga semakin lambat. Tahu nggak Sobatkom, itulah kenapa Stasiun Luar Angkasa Internasional atau International Space Station mengorbit dengan sangat cepat. Karena ketinggian rata-ratanya hanya sekitar 400 km dari permukaan bumi. Kira-kira dalam sehari, ISS menyelesaikan orbitnya sebanyak 15 kali. Tepatnya hanya memerlukan waktu 93 menit untuk satu kali putaran mengelilingi bumi. Kalau ISS cuma butuh waktu 1,5 jam, beda dengan geostationary orbit atau geosynchronous equatorial orbit, tempat satelit Satria 1 mengorbit. Ia butuh waktu 24 jam untuk menyelesaikan orbitnya. Di orbit ini, satelit dari permukaan bumi terlihat seperti berada di titik yang sama. Padahal, satelitnya gerak kok. Cuma arahnya sama dengan arah rotasi bumi, dan kecepatannya pun sama dengan kecepatan rotasi bumi. Jadi, seolah-olah satelitnya tidak bergerak. Orbit ini jaraknya kurang lebih sekitar 35.786 km di atas permukaan bumi, atau kira-kira sekitar 1.200 kali bolak-balik dari Depok ke Jakarta. Selain orbit geosinkronus, ada juga yang namanya orbit rendah bumi atau lebih terkenal dengan bahasa Inggrisnya Low Earth Orbit, yang orbitnya paling tinggi 2000 km di atas permukaan bumi. Nah, penerbangan luar angkasa yang ngebawa antariksawan biasanya ke orbit ini nih, kecuali yang ke bulan ya. Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS juga ada di orbit ini. Sementara itu, satelit-satelit navigasi seperti GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou ada di orbit menengah yang disebut Medium Earth Orbit atau MEO. Ketinggian orbit satelit navigasi itu berkisar antara 19.000 km sampai 23.000 km dan mengelilingi bumi 2 kali setiap hari. Nah, gitu aja dulu pembahasan tentang orbit satelit kali ini. Oh iya Sobatkom, saya selaku host ingin minta maaf lahir dan batin ya kalau selama ini ada kesalahan secara sengaja atau tidak sengaja. Mau pamit undur diri dulu nih. Semoga program ini tidak hanya menambah tagihan kuota internet kalian, tapi juga menambah wawasan. Makan bawang di kebun sirih. Cukup sekian dan terima kasih.